أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita memulai kembali kajian hadis qudsi dengan harapan semoga Allah tambahkan kita ilmu, Allah tambahkan kita kekuatan iman dan takwa, dan Allah mudahkan kita di dalam bersyukur dan beribadah, sehingga hari-hari kita menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada bab birrul walidain, jadi tentang kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya, di dalam sunnah Ibnu Majah pada juz yang ke-11 bab birrul walidain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qintaru isna asyara alfa uqiyatin. Jadi uqiyatin. Kata Rasulullah, al-qintar, satu qintar itu isna asyara alfa, jadi 12.000 uqiyah. Jadi isna asyara alfa uqiyah. Nah, qintar itu apa? Kalau di dalam ukuran kita, qintar itu sama dengan 1 kintal. Kemudian uqiyah itu dimisalkan 1 on. Jadi kalau 1 kintal itu berapa kilo? Hah? 100. Nah, 1 kintal 100 kilo. 1 kilo berapa on? Nah, 1 kilo berapa on? 1 on apa? 1 on. Berarti kalau 1/4 kilo sama dengan 2 on setengah. Berarti kalau 1 kintal, kalau 1 kintal ukuran kita itu sama dengan berapa? 1000 on. Gitu. Namun di sini perbedaan antara kintal Arab mungkin dengan kintal kita berbeda. Nah, sama dengan kalau ukuran di kampung dulu 1 tombak itu berapa meter? Nah, kalau dulu jual tanah itu 1 batak. Ada kan dulu ya? Nah, itu mungkin wilayah masing-masing akan berbeda di dalam terapan ukuran. Nah, ini Rasulullah menyatakan al-qintaru isna asyara alfa uqiyatin. Jadi 1 qintar itu adalah 12.000 uqiyah. Kullu uqiyatin khairun mimma bainas samawati wal ardh.
Dan setiap satu uqiyah atau kalau kita bahasakan satu on, gitu kan, itu lebih baik dibandingkan dengan isi yang ada di langit dan bumi. Isi yang ada di langit dan bumi. Artinya khairun mimma baina samawati wal ard. Mungkin ini tamsil. Kalau kita menghitung-hitung berpikir tentang isi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu tidak lebih baik dari uqiyah, satu uqiyah dengan amal soleh. Nah, bisa jadi begitu. Lah, ukuran amal soleh itu bisa jadi lebih baik, satu on amal soleh lebih baik semua apa yang ada di langit maupun yang di bumi, tetapi belum tentu milik kita. Nah, misalnya begini, kita punya duit 1 juta, maka 100.000 yang kita sedekahkan itu lebih baik daripada 1 juta yang belum tentu milik kita di hadapan Allah, gitu maksudnya. Nah, nih. Sehingga kenapa ada tamsil yang seperti itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajulu, sesungguhnya seorang laki-laki, la turfa'u darajatuhu fil jannati, maka benar-benar dia akan terangkat derajatnya di dalam surga, fayaqulu, sehingga dia itu mengatakan, anna hadza, loh ini kok bisa begini, ini kenapa gitu kok. Fayuqalu, maka dikatakanlah oleh Allah kepadanya, bi istighfari waladika laka, itu derajat yang bisa mengangkat dirimu di surga itu adalah dengan istighfar yang dibaca oleh anak-anakmu atau anakmu. Nah, ini hadis qudsi. Ketika seseorang yang di surga itu yang tidak nyana-nyana, tidak disangka-sangka, terus dia dapat tempat yang bagus. Nah, dapat tempat yang bagus. Seingat saya mah punya amal nggak segini banyak, tapi kenapa sampai begini? Maka ada yang menjawab, entah itu malaikat atau Allah sendiri. Kalau berdasarkan hadis qudsi ini adalah Allah. Maka Allah menjawab, bi istighfari waladika lak. Jadi itu kamu terangkat derajatnya karena istighfar dari anakmu untuk. Karena istighfar itu bisa jadi untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan ternyata di dalam sabda yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fima rawahul Imam Al-Bukhari, sebagaimana di Sahih Al-Bukhari juga berdasarkan dari Abu Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatan, maka akan terangkatlah seseorang setelah kematiannya di dalam surga. Dia turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi fil jannati darajatan. Jadi setiap orang itu bisa jadi akan terangkat derajatnya itu di surga nanti setelah kematiannya. Fayaqulu, maka dikatakanlah oleh orang-orang yang terangkat derajatnya itu kaget. Ayu rabbi ayu syai'in hadza. Nah, kalau yang di redaksi yang tadi Ibnu Majah, ada ini saya kok bisa begini, kenapa itu istilahnya?
di yang dari Imam Bukhari juga ayyubi Aisyah Tuhan Allah, ini bagaimana caranya kok bisa begini? Begitu kok bisa begini? Fayaqulullahu azza wa jalla, maka berkatalah berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, waladuka istaghfara laka, hampir sama kalimatnya. Anakmu telah memohonkan ampun atas dosa-dosamu kepadaku. Jadi hadis ini menjelaskan tentang terangkatnya derajat orang tua itu karena istighfar anaknya, istighfar yang dilakukan oleh anaknya, sehingga Allah sendiri mengajarkan redaksi dalam firman-Nya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Allah yang membuat redaksi itu supaya atau agar kita selalu membaca. Kenapa? Karena keberadaan kedua orang tua itu tidak lepas dari kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok seperti itu? Bahkan hak penciptaan Allah kepada kita sebagai manusia itu ada dua bentuk. Yang pertama Allah menciptakan manusia itu dengan otoritasnya yang tanpa melibatkan siapapun selain Allah, yaitu saat menciptakan Adam alaihissalam. Ya, yang pernah kita bahas dari mulai ngumpulin beberapa macam tanah, gitu kan, dicampur sampai warnanya macam-macam sehingga ini menjadi alasan atau dasar dari bentuk kita. Ada yang agak kelam, ada yang coklat, ada yang merah, kuning, kuning sawo matang apa namanya, ada yang putih. Karena memang prototip. Jadi macam-macam tanah itu diaduk. Nah, ini sampailah begitu caranya Allah menciptakan kita. Nah, yang kedua, tahap kedua, Allah tidak menciptakan langsung, tapi Allah mempercayakan kepada keberadaan Adam alaihissalam dengan pasangannya yang juga Allah ciptakan dari sebagian tulang rusuknya, yaitu Hawa. Nah, dari Adam dan Hawa alaihissalam ini maka beranak pinak. Zaman dulu masih ada yang namanya Nabi Adam dengan suku Hawa, itu saudara kembar, gitu kan, nikah dengan saudaranya yang lain. Umpamanya anak pertama kembar laki-laki atau laki-laki sama perempuan, nanti beranak lagi, punya anak lagi, begitu juga kembar. Anak yang pertama dijodohkan sama anak yang lahir kedua, gitu. Terus seperti itu sampailah menjadi kita. Makanya kita disebut Bani Adam, keturunan Adam. Nah, termasuk ridwan Allah di dalam menciptakan kita itu dengan adanya orang tua kita. Kalau bukan karena orang tua kita, sudah tidak mungkin Allah menciptakan kita secara pribadi seperti menciptakan Adam. Dan sejak itulah Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada keberadaan orang tua, laki dan perempuan. Makanya Allah firmankan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Huwa alladzi khalaqal insana min nafsin wahidah. Awalnya satu, diciptakan pasangan, terus beranak pinak, kan? Hamlan khafifan famarrat bihi, terus begitulah caranya. Oleh karena itu Allah dengan meredaksikan Rabbil firli warhamni wajibun Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sebagai peringatan bagi kita agar kita selalu mengindahkan keberadaan orang tua. Nah, jadi kalau dengan mendasarkan pada hadis qudsi ini, seorang anak itu menjadi jaminan investasi bagi orang tua.
Bagaimana supaya anak itu menjadi investasi yang baik? Ya itu tergantung kepada orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu aw yuhawidani nasraniyan. Ya itu tergantung kitanya. Bagaimana menjadikan anak itu sebagai siapa? Kalau kita menjadikan anak di lingkungan yang kafir, ya kafir jadinya. Artinya lingkungan kita itu kita sesuaikan dengan kekufuran, ya kufur. Keimanan, ya iman. Jadi itu tergantung kepada itu. Makanya hak kita kepada anak itu adalah biqaulan hasanan wa amalan mutatabi'an. Yaitu dengan membiasakan kata-kata yang baik dengan perbuatan yang baik yang bisa diikuti oleh anak kita. Sejak dini itu kita biasakan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengajak anak kita kepada kebaikan. Misalnya gini, kalau kita biasa sehari-hari di rumah kita itu senangnya dengan musik, ya pasti anak kita akan sering ngikutin kita. Kalau kita sering di mata anak kita baca Quran, ya pasti anak kita akan ngikutin baca Quran. Kalau kita dari mulai sejak dini kita main gaplek, pasti anak kita main gaplek. Misalnya anak kita tuntut nih, terus di situ ada joran, terus kita pegang joran. Kira-kira anak kita pegang apa? Nggak mungkin Quran. Jadi tergantung kita sebenarnya. Nggak mungkin Allah itu langsung ngajarin kayak Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a enggak. Maka oleh karena itu Rasulullah menyadarkan pada kita bahwa sedini mungkin anak kita harus kita kenalkan dengan biqaulan hasanah atau biqaulil hasanin, gitu. Jadi ucapan-ucapan yang baik. Dan ternyata Allah menyatakan dalam firman, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu juga akan menguatkan. Dari kapan? Sejak ini. Maka kalau perlu sejak di rahim dalam kandungan itu dibiasakan ibunya atau orang tuanya baca Quran atau baca sholawat. Kenapa? Karena sejak itulah Allah telah pekakan pendengarannya. Dan itu Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan dirimu dari rahim ibu. La ta'lamu syai'an. Waktu itu enggak tahu apa-apa. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian difungsikanlah pendengaran dulu. Jadi pendengaran dulu yang di anak-anak kita yang masih bayi belum bisa ngomong, belum bisa melek, tapi dia sudah mendengar. Oleh karena itu bayi yang lahir procot disunahkan diadanin. Kenapa diadanin? Tadi itu yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Anak kita sudah merekam kalimat-kalimat jalal. Nah, untuk bisa menjaminkan anak kita menjadi investasi kita di akhirat kelak, maka anak kita harus sejak dini diajarkan bagaimana mengerti tentang istighfar. Sehingga ketika kita mati, anak kita masih bisa memohonkan ampun atas dosa-dosa kita dan Allah selalu dengar. Maka inilah jaminannya sebagaimana kata Rasulullah, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati. Jadi anak seseorang itu akan terangkat derajatnya di surga. Fayaqulu anna hadza, kata, kenapa begini jadi? Maka Allah menjawab, fayuqalu bi istighfari waladika laka. Itu karena permohonan ampun dosa-dosamu yang dilakukan oleh anakmu kepadamu. Di hadis suci yang lain juga bersama, inna waladuka istaghfara laka. Nah, coba kita mikir sekarang, anak kita udah bisa
Mengucapkan istighfar enggak? Banyak yang bisa, cuman sadar atau tidak. Lebih banyak memohonkan ampun dosa kita, apa lebih banyak minta ongkos buat jajan? Begitu. Nah sekarang kita nggak usah nyalain anak. Lah memang lebih banyak kita ngasih ongkos buat jajan daripada, nah sering-sering istighfar ya, tolong istighfarkan bapak, emaknya, nyai, kong dan lain sebagainya. Coba kira-kira aku loh lebih sering ngasih jajan apa? Ngasih pelajaran untuk bisa beristighfar. In istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Jadi ini intinya, mudah-mudahan dengan hadis ini termotivasi kita mulai sejak sedini mungkin kita memberikan ajaran kepada anak kita. Mending yang masih punya anak kecil dari awal kita kenalin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita kenalkan anak kita. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihah. Ya paling tidak dengan apa, kreasi-kreasi tidak kalah dengan apa lagu-lagu yang hit pada zaman sekarang. Itu anak kita kenalin istighfar. Dan istighfar itu al-istighfaru satrul dunub. Yang namanya istighfar itu adalah satrul dunub. Satrul dunub itu apa? Satir itu penghalang, penutup. Dunub dosa. Jadi kalau kita Allah astagfirullahaladzim itu sama dengan Allah dosa saya banyak, engkau maha tahu, innaka a'lamu ma'lam ta'lam. Jadi apa? Engkau lebih tahu dari apa yang aku tidak ketahui. Jadi apa namanya? Allah itu maha tahu. Nah kita harus sadar, ya Allah, saya justru banyak lupa tentang dosa itu. Engkau lebih tahu dengan dosa-dosa. Tolong ampunkan. Maksudnya ampunkan itu bukan hilangkan, tutupi dosa-dosaku. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah berubah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa orang berbuat kebaikan sekecil apapun pasti akan terlihat nanti di akhirat. Begitu juga sekecil-kecilnya keburukan itu pasti terlihat. Cuma dengan kasih sayang Allah dianggap nggak ada wujudnya. Cuma dianggap udah nggak ada. Sama dengan kita punya utang, udah lunas, gitu loh maksudnya. Itu yang disebut dengan istighfar. Yang kedua, al-istighfar itu adalah manazilur rahmah. Manazilur rahmah itu apa bahasanya? Nah, kalau kita kepingin merujak mangga, tangan kita ngeranggehnya orang nyampe, kira-kira kita cari apa itu? Supaya bisa metik mangga. Galah. Lah al-istighfaru ay galah rahmat gitu. Manazilur rahmah, tangga atau proses untuk mendapatkan rahmat. Lah ternyata dengan istighfar itu Allah akan cukupi rezeki kita. Jadi dengan istighfar itulah rahmat Allah bisa nyampe kepada kita. Banyak-banyak istighfar, karena orang yang sering beristighfar atas dosa sendiri dan orang lain, maka Allah akan timpahkan rahmatnya. Maka innallaha ghafurur rahim. Itu selalu benar. Oleh karena itu, kalau kita bisa ngasih uang jajan, kita bisa ngebeli baju baru, kita bisa ngasih WhatsApp, GrabFood kayak GoFood kayak apa, tapi jangan bangga dulu kalau kita belum bisa menjaminkan anak kita kasih rahmah dengan ilmu, dengan pelajaran bagaimana dia akan menyadari
dosa itu tidak akan bisa terhapus kecuali dengan rahmat Allah, Allah akan tutupi. Itu yang disebut al-istighfar satrul dzunub manazilur rahmah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan awal setelah Ramadan dan setelah Syawal, terus juga setelah kita melewati PSBB. Ini masih jarang-jarang bicaranya. Ini karena jarang apa karena memang berjarak gitu, karena jarang. Ya mudah-mudahan lah dengan hikmah PSBB itu Allah ada hikmah yang terkandung di dalamnya, semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan?